Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sinta Alberta. Saya NIM 201042118. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi dari mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, di sini ada soalnya. Nah, soalnya itu adalah bulan Januari 2021, Tuan Raffi membuka sebuah bengkel, yaitu bengkel Raffi. Nah, berikut ini ada perhitungan, ada soalnya. Terus habis itu kita juga penting juga untuk membuat sebuah tabel. Nah, di tabel ini ada juga judul. Judul itu nggak kalah pentingnya untuk sebagai tanda atau identitas kita, identitas laporan. Jadi kayak yang pertama itu ada nama perusahaan, wajib dicantumkan. Yang kedua adalah judul laporan. Misalkan kita mau membuat persamaan dasar akuntansi, ya kita tulis persamaan dasar akuntansi. Kalau misalkan jurnal umum, kita tulis jurnal umum. Lalu yang terakhir adalah per bulan dan tahunnya. Per itu adalah periode. Misalkan per Januari 2021. Jadi periode Januari 2021. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal akhir itu dicatat semua transaksinya. Nah, selanjutnya kita bahas dulu soalnya. Kita bahas lalu kita kerjakannya. Ada tanggal 2, yaitu 2 Januari 2021, disetorkan modal awal 6 juta beserta perlengkapan bengkel senilai 600.000. Jadi yang pertama itu ada kas 6 juta dan perlengkapan 600.000 dan ekuitas diisi dengan 6.600.000. Nah, apa sih plus-plus yang di atas ini sebelum kita masuk ke situ? Nah, plus-plus yang di atas ini adalah menandakan tentang pertambahan. Jadi kalau misalkan kas ditambah piutang, ditambah peralatan, ditambah perlengkapan, itu sama dengan utang ditambah ekuitas. Jadi hasilnya bakal balance. Jadi kalau nggak balance berarti kurang tepat ya perhitungannya. Nah, jadi di sini tambah-tambah ini menandakan untuk membantu kita mencari hasil yang tepat gitu. Nah, selanjutnya itu ada tanggal. Jadi tanggalnya saya bagi dua bagian itu untuk mempermudahkan. Di kiri ada bulan, di kanan ada tanggal. Lalu di kiri untuk kas dan lainnya itu harus sama dengan yang di kanan, kayak utang dan ekuitas harus jumlahnya sama ya pada akhirnya. Nah, tadi sudah tanggal 2 kasnya 6 juta dan perlengkapan 600.000 dan ekuitas 6.600.000. Lalu selanjutnya ada tanggal 4, dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 350.000. Nah, lalu tanggal 4 diisi kasnya kita kurangi 350 dengan tanda kurung ya. Jadi kalau kurung itu di akuntansi berarti dikurangi atau diminuskan 350. Lalu perlengkapan tanpa minus, jadi dia ditambah 350. Kenapa? Karena perlengkapan bertambah gitu. Sama dengan kosong karena kita tidak ada transaksi selain perlengkapannya tadi, membeli perlengkapan. Lalu selanjutnya ada tanggal 6, dibeli secara kredit dari toko aksesoris mobil peralatan salon sebesar 850.000. Nah, tanggal 6 kas kosong, piutang usaha kosong, peralatan isi 850.000, lalu perlengkapan kosong sama dengan utang diisi 850.000, lalu ekuitas kosong. Nah, selanjutnya ada tanggal 8. Tanggal 8 ini diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 400.000. Nah, 400.000 ini kita masukkan ke kas, lalu kita masukkan ke ekuitas. Nah, perlu diketahui bahwa ekuitas itu adalah termasuk juga price, beban, lalu pendapatan jasa, lalu modal. Nah, biasanya pada beban atau price juga itu ekuitas dikurangi ya, karena dia diambil gitu untuk membayarkan sesuatu. Oke, selanjutnya ada 11 ada sepertinya beban. Oke, dibayar beban iklan pada harian Bali Pos sebesar 60.000. Jadi, tanggal 11 kas diminuskan 60.000 karena mengambil uang. Lalu selanjutnya ekuitas juga dikurangi 60.000 karena mengurangi modal kita atau harta kita ya.
Nah, selanjutnya ada si tanggal 12 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 300.000. Jadi tanggal 12 min atau dikurangi kasnya 300.000, lalu perlengkapan ditambah 300.000 karena mereka membeli sebuah perlengkapan. Lalu selanjutnya ada tanggal 14. Tanggal 14 itu soalnya adalah dibayar utang pada toko aksesoris mobil atas transaksi pada tanggal 5 yang lalu, 500.000. Jadi tanggal 5 yang lalu itu tuh dia sudah bukan tanggal 5 sebenarnya, tanggal 6 sebenarnya harusnya ya, soalnya agak salah. Jadi tanggal 6 yang lalu itu tuh dia beli 850.000 tapi dia baru bayar 500.000. Oke. Nah, dikurangi kasnya 500.000, lalu utangnya dikurangi 500.000 karena dia sudah membayar utang gitu. Jadi utangnya nanti udah dibayar ya, jadi dikurangi. Lalu selanjutnya ada tanggal 17. Di tanggal 17 itu ada diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 850.000. Nah, ini pendapatan. Ingat, pendapatan itu termasuk juga ekuitas ya. Jadi ekuitas tanggal 17. Nah, 850.000 masuk kas, masuk ekuitas juga 850.000 karena dia akan menerima pemasukan atau pendapatannya. Lalu selanjutnya ada tanggal 20. Tanggal 20 itu ada dibayar rekening listrik dan air sebesar 200.000. Oke, tanggal 20 sebesar 200.000. Kas dikurangi 200.000, lalu ekuitas dikurangi 200.000. Lalu selanjutnya ada tanggal 22, Tuan Raffi mengambil uang dari kas untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Nah, ini yang dinamakan private atau privo ya. Untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Jadi kas dikurangi 600.000, ekuitas dikurangi 600.000. Lalu selanjutnya ada tanggal 25. Nah, di tanggal 25 ini ada diterima uang tunai dari langganan servis mobil 250.000. Jadi kas masuk 250.000 dan ekuitas 250.000 masuk karena apa? Termasuk pendapatan. Habis itu ada tanggal 29. Di tanggal 29 itu ada dibayar upah pegawai sebesar 300.000. Nah, berarti kas dikurangi 300.000 dan ekuitas dikurangi 300.000 karena kita membayarkan pendapatan pegawai. Lalu selanjutnya ada 30. Itu tanggal 30 itu sepertinya diterima perkas pendapatan saldo mobil. Jadi diterima pendapatan lagi perkas saldo mobil itu sebesar 300.000. Jadi masuk ke kas 300.000, ke ekuitas 300.000. Lalu selanjutnya ada hasil akhir. Jadi hasil akhirnya adalah seperti berikut. Ya. Ini hasil tambah-tambahnya. Jadi di bawah yang bold ini adalah hasil dari penjumlahan angka-angka di atasnya. Lalu dengan kesimpulan adalah per 31 Januari 2020 pada kas bertotal 549.000 rupiah, sedangkan peralatan bertotal 850.000 rupiah dan perlengkapan bertotal 1.250.000 rupiah. Jadi jika dari ketiga tersebut digabungkan akan mempunyai subtotal ya sebesar 7.590.000. Kenapa saya nggak cantumin piutang padahal ada piutang usaha? Karena piutang usaha tidak ada ya di sini, angkanya kosong, jadi tidak ada piutang. Jadi kita hitung langsung aja ke peralatan dan perlengkapan dan juga kasnya. Lalu nomor 2 adalah per tanggal 31 Januari 2020 pada utang mempunyai hasil sebesar 350.000 rupiah. Sedangkan ekuitas berjumlah 7.240.000 rupiah. Jadi jika keduanya ditambahkan maka akan bersubtotal 7.590.000 rupiah. Jadi kesimpulannya karena hasilnya sama merupakan benar. Jadi perhitungan di atas itu merupakan benar karena hasilnya sama ya. Lalu subtotal masing-masing itu match, yaitu 7.590.000 rupiah. Saya ulangi, 7.590.000 rupiah. Ya, itu pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Om Sandi Santi Om.